Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat Ibu Dr. Liza Alfia, SEMSC AKTCA, dan juga Ibu Ayu Dwini Oktari, SEMSAK, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video Project Based Learning dengan tema Kajian Komprehensif Implementasi SAK pada Perusahaan PT Adikarya dan juga PT Waskita Karya tahun periode 2021-2022 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Yara dengan NPM 221031004. Di sini saya dari kelompok 1 dan saya juga bersama rekan saya yaitu saya Hana Farida dengan NPM 22110311027. Baiklah, materi pembahasan yang akan kita bahas di video ini yang pertama ada profil perusahaan PT Waskita Karya dan juga PT Adikarya. Kemudian ada overview kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga conceptual framework. Yang keempat PSAK nomor 1, 2, 14, 16, 19. Dan kemudian ada kepatuhan di regulasi pasar modal. Dan yang terakhir tilikan dan kesimpulan. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama. Selamat menyaksikan. Apakah teman-teman tahu, PT Adikarya merupakan perseroan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2004. PT Adikarya memiliki 4 usaha di bidang engineering dan construction, properti dan hospitality, manufaktur, serta investment dan concession. PT Adikarya memiliki 7 entitas anak yaitu PT Adi Persada Properti, PT Adi Persada Gedung, PT Adi Persada Beton, PT Adi Komuter Properti, PT Dumai Tirta Persada, PT Adi Jalintim Riau, dan PT Jalintim Adi Abipraya. PT Waskita Karya Persada Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 5 divisi yakni gedung, infrastruktur 1, infrastruktur 2, IPC, dan juga luar negeri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama ada PT Waskita Karya Tbk Beton Precast yang bergerak pada bidang manufaktur beton. Yang kedua ada PT Waskita Karya Tbk Toll Road yang bergerak pada bidang investasi jalan tol. Yang ketiga ada PT Waskita Karya Tbk Realty yang bergerak di sektor pengembangan properti, contohnya seperti apartemen, landed house, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada PT Waskita Karya Tbk Infrastruktur yang bergerak di bidang pabrikasi baja tower. Selanjutnya, kita akan membahas tentang overview kinerja keuangan komparatif. Yang pertama, aset. Aset pada PT Adikarya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai 4,77% atau sekitar 1.818.880 miliar. Sedangkan aset pada Waskita Karya mengalami penurunan sebesar 2,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu pendapatan usaha. Di tengah berlanjutnya resiko pandemi COVID-19 di tahun 2021, PT Adikarya mampu menaikkan pendapatan usahanya sebesar 29,42%. Hal ini terjadi karena proyek-proyek infrastruktur seperti Tol Cibanceh dan juga Tol Solo Jogja. Sedangkan PT Waskita Karya mengalami penurunan pendapatan sebesar 24,49% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu laba rugi. Dari pendapatan usaha tadi dapat diketahui bahwa PT Adikarya telah mencapai laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 26,49%. Sedangkan PT Waskita Karya mengalami kerugian mencapai 1.838.733 miliar. Hal ini disebabkan karena peningkatan beban pinjaman dari investasi jalan tol, penurunan produktivitas proyek, serta beban-beban operasional yang besar akibat pandemi COVID-19. Dalam menganalisis rasio, kami menggunakan 3 rasio keuangan yaitu likuiditas, solvabilitas, dan juga profitabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya.
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua utang perusahaan, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Sedangkan rasio profitabilitas itu sesuai dengan namanya, profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Nah, di bagian rasio likuiditas, kami menggunakan 3 rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Nah, pada rasio profitabilitas, kami menggunakan gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio yang berisi besaran persentase laba kotor terhadap pendapatan dari penjualan. Conceptual framework. Conceptual framework merupakan kerangka dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Conceptual framework memiliki 3 level. Yang pertama, berisi objektif atau tujuan laporan keuangan. PT Adikarya dan PT Waskita Karya telah sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Level yang kedua yaitu karakteristik kualitatif dan unsur laporan keuangan. Di karakteristik kualitatif ada karakteristik fundamental dan karakteristik secondary. Di karakteristik fundamental itu ada relevansi yang berisi nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan materialitas. Di bagian penyajian jujur berisi kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Sedangkan di karakteristik secondary terdapat dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Unsur laporan keuangan berisi aset, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Level yang ketiga yaitu ada asumsi, prinsip, dan juga kendala. Di bagian asumsi ada entitas ekonomi, periodisitas, unit moneter, dan kelangsungan usaha. Dan yang terakhir akrual. Di bagian prinsip ada pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Dan yang terakhir di bagian kendala yaitu ada biaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan. PSAK nomor 1 adalah SAK yang mengatur tentang bagaimana sebuah laporan keuangan bertujuan umum untuk disajikan, yang mana SAK ini mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi pada sebuah entitas. Macam-macam laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan langsung saja membahas tentang implementasi PSAK nomor 1 pada perusahaan Adikarya dan juga Waskita Karya. Yang pertama, yaitu implementasi pada laporan posisi keuangan. Bisa kita lihat dari tabel berikut. Kedua perusahaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan posisi keuangan. Namun, dari kedua perusahaan tersebut, PT Waskita Karya menyajikan laporan posisi keuangan secara lebih lengkap dibandingkan dengan PT Adikarya. Selanjutnya yaitu implementasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Bisa kita lihat dari tabel berikut, dapat kita ketahui bahwa kedua perusahaan telah sesuai dan secara lengkap menyajikan laporan laba rugi sesuai dengan PSAK nomor 1. Selanjutnya yaitu implementasi pada laporan perubahan ekuitas. Nah, kita bisa lihat dalam tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa PT Waskita Karya menyajikan pos-pos akun secara lebih lengkap dibandingkan dengan PT Adikarya. Selanjutnya yaitu implementasi pada laporan arus kas. Nah, kedua perusahaan telah menyajikan laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK nomor 1, yaitu meliputi 3 aktivitas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Bisa kita lihat ini adalah contoh laporan arus kas dari PT Adikarya. Nah, yang terakhir yaitu implementasi atas catatan laporan keuangan. Nah, kedua perusahaan ini telah menyajikan catatan atas laporan keuangan secara lengkap, dapat dipahami, dan menjelaskan informasi-informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas atau bisa kita sebut cash flow adalah laporan yang berisi rincian arus kas yang masuk dan juga arus kas yang keluar. Dalam penyajian laporan arus kas terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. PT Adikarya dan PT Waskita Karya menggunakan metode langsung saat menyusun laporan arus kas. Ini sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas.
Berikut ini adalah tabel implementasi PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas yang diklasifikasikan dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Selanjutnya, kita akan membahas PSAK nomor 14 tentang persediaan. Persediaan adalah barang yang dibeli dan dikuasai untuk dijual kembali. Langsung saja kita ke implementasi PSAK 14 tentang persediaan. Yang pertama, metode penilaian persediaan. PT Adikarya menggunakan metode rata-rata tertimbang dan nilai realisasi bersih. Dalam pengukuran persediaan, PT Adikarya mencatat biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok pendapatan perusahaan. Selanjutnya, metode penilaian persediaan PT Waskita Karya mengganti metode biaya persediaan dengan metode biaya standar. Pengukuran persediaan pada PT Waskita Karya mencatat persediaan dengan teknik pengukuran biaya persediaan metode biaya standar. Kedua perusahaan telah menerapkan rumus biaya masuk pertama, keluar pertama atau rata-rata tertimbang sesuai dengan anjuran rumus biaya dalam PSAK nomor 14. PSAK 16 tentang aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat di atas 1 tahun yang dikuasai guna dipergunakan pada proses pembuatan dan penyediaan barang dan jasa untuk disewakan atau untuk keperluan administratif. Implementasi PSAK 16. Yang pertama, di pengakuan. PSAK 16 berisi kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Kedua perusahaan telah sesuai. Yang kedua, pengukuran saat pengakuan. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Kedua perusahaan telah sesuai. Yang ketiga, pengukuran setelah pengakuan. Suatu entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. PT Adikarya menggunakan model revaluasi, sedangkan PT Waskita Karya menggunakan model biaya. Yang keempat, penghentian pengakuan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Kedua perusahaan telah sesuai. Dasar pengukuran yang digunakan adalah biaya perolehan. Kedua perusahaan telah sesuai. Metode depresiasi. Metode depresiasi yang digunakan pada PT Adikarya yaitu metode garis lurus, sedangkan PT Waskita Karya menggunakan metode menurun ganda. PSAK 19, aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud. Suatu aset dikatakan teridentifikasi jika dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan. Yang kedua, timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain. Implementasinya, nomor 1, umur manfaat. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi. Kedua perusahaan telah sesuai. Yang kedua, penghentian dan pelepasan. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan penggunaan atau pelepasannya, aset tak berwujud dihentikan pengakuannya. Kedua perusahaan juga telah sesuai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketaatan terhadap regulasi di pasar modal. Yang pertama, dalam Bursa Efek Indonesia, PT Adikarya dan juga PT Waskita Karya telah menyampaikan laporan keuangannya kepada Bursa Efek Indonesia dan masyarakat publik bisa mengaksesnya di laman website BEI. Yang kedua yaitu ketaatan terhadap regulasi di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan POJK nomor 14 tahun 2022 tentang penyampaian laporan berkala perusahaan publik pada pasal 2 ayat 1 tentang kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala, kedua perusahaan telah melaporkan laporan keuangannya secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, pada pasal 2 ayat 4 berbunyi laporan keuangan berkala harus terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kedua perusahaan telah membuat laporan keuangan dan menyajikannya sebagaimana yang telah diatur dalam POJK tersebut. Analisis laporan keuangan menjadi alat ukur yang cukup handal dalam menilai kinerja sebuah perusahaan. Di samping bisa menilai posisi keuangan sebuah perusahaan, menganalisis laporan keuangan juga dapat membantu para pengguna dalam menentukan perusahaan yang layak dijadikan tempat investasi.
Berdasarkan analisis komparatif, jika dilihat dari sisi laporan keuangannya, PT Adikarya Tbk masih unggul jika dibandingkan dengan PT Waskita Karya Tbk. Meskipun PT Waskita mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun tidak bisa menutup fakta bahwa PT Waskita Karya mengalami kerugian beberapa tahun terakhir semenjak pandemi COVID-19 muncul. Berdasarkan analisis rasio, para investor dapat mengetahui bahwa secara likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas PT Adikarya lebih unggul dibanding pesaingnya PT Adikarya Tbk. Dari segi profitabilitas, gross profit margin PT Waskita unggul dengan persentase 15,53%, namun jika dilihat dari segi return on asset dan return on equity serta earning per share-nya, PT Adi tetap mengungguli PT Waskita Karya. Kemudian jika berdasarkan kelengkapan pada annual report-nya, PT Adikarya berada di bawah PT Waskita Karya karena kurang lengkapnya dan ketidaksesuaiannya dengan conceptual framework yang mana laporan keuangan tahunan atau annual reportnya harus memiliki kelengkapan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Dalam pembuatan project based learning ini bukan hanya sebagai tugas semata, namun ada beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan. Selama proses pembuatan project based learning ini, tentunya ada banyak sekali aspek yang dapat dilihat dalam menilai bagaimana kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang menjadi penilaian investor. Setelah melakukan analisis bagaimana kinerja keuangan sebuah perusahaan, kita dapat merekomendasikan kepada investor perusahaan manakah yang layak dijadikan tempat untuk berinvestasi. Dan yang ketiga, memiliki pengalaman dapat terjun langsung dalam menilai sebuah perusahaan. Dari berbagai macam hal yang telah kami riset di atas, ada banyak sekali hal baru yang kami dapat seperti perkembangan saham, posisi keuangan sebuah perusahaan di tahun tertentu, rasio-rasio yang kami cari, dan masih banyak lagi hal baru yang menambah pengetahuan kami selama proses pengerjaan project based learning ini. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, Ibu Liza Alfia dan juga Ibu Ayu, yang telah bersedia membimbing kami hingga kami dapat menyelesaikan project based learning ini dengan baik. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.